Halo, perkenalkan nama saya Siska Cecilia Smarianto dari jurusan Entrepreneurship Business Creation di BINUS at Malang. Saat ini saya dengan kedua teman saya yaitu Adora Fania Permana dan Lydia Kolina akan mempresentasikan mengenai analisis disrupsi GoCar dan GrabCar pada taksi dan angkutan umum konvensional. Perkembangan zaman membawa banyak perubahan seperti hadirnya inovasi-inovasi baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Namun, inovasi tersebut tidak selalu berdampak positif bagi semua pihak, melainkan ada pula pihak yang merasa terganggu dengan kehadiran inovasi baru tersebut. Salah satu inovasi baru yang menjadi disruptor adalah GoCar dan GrabCar, di mana dengan kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut mengganggu dan merusak pasar taksi dan angkot konvensional. Karena GoCar dan GrabCar menawarkan banyak kelebihan dan mempermudah konsumen dalam memesan transportasi umum. Selanjutnya, mengenai disruptor sebagai sebuah bisnis atau bentuk teknologi yang menyebabkan perubahan radikal dalam industri atau pasar yang ada melalui inovasi disrupsi. Dalam hal ini, pihak yang menjadi disruptor dari taksi konvensional yaitu yang bernama GoCar. Didirikan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membawai nama PT Gojek Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan menyediakan layanan ojek berbasis aplikasi. Keunggulan menggunakan GoCar yaitu yang pertama, menyediakan layanan praktis dan cepat karena adanya aplikasi yang menawarkan berbagai fitur dan layanan yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun melalui smartphone. Kedua, menerapkan sistem tarif Argo Flat, yaitu tarif yang dikenakan tidak akan berubah meskipun dalam kondisi jalanan macet. Ketiga, menyediakan catatan histori perjalanan. Keempat, bukti pembayaran dikirim melalui email. Kelima, sistem pembayaran secara cash dan cashless. Disruptor yang kedua, yaitu GrabCar, didirikan oleh perusahaan Grab yang sebelumnya dikenal dengan sebutan MyTaxi dan GrabTaxi. Perusahaan ini didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hoiling pada bulan Juni 2012. Keunggulan menggunakan GrabCar yaitu yang pertama, memiliki fitur dan layanan yang tersedia dalam satu aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone. Kedua, menerapkan sistem tarif pasti atau fixed rate, sehingga penumpang dapat mengetahui dan membayar tarif sesuai yang tertera di aplikasi. Ketiga, menyediakan asuransi kecelakaan. Keempat, tipe motor driver tercantum dalam aplikasi yang memudahkan penumpang untuk mencari saat kondisi ramai. Kelima, bisa langsung memesan 2 tujuan sekaligus sehingga dinilai praktis karena tidak perlu order 2 kali. Kita masuk ke disrupti. Apa itu disrupti? Disrupti adalah suatu bisnis atau bentuk teknologi yang dirugikan atau diganggu oleh kehadiran bisnis atau teknologi baru yang membuat perubahan secara radikal di pasar yang sudah ada. Pada konteks pembahasan kali ini, PT Bluebird merupakan disrupti dari GoCar dan GrabCar. Kita akan membahas sedikit mengenai PT Bluebird. Seperti yang tertera di slide, nama perusahaan PT Bluebird Tbk. Tanggal berdirinya 1 Mei 1972, didirikan oleh Mutiara Yoko Sutono. Dan sedikit deskripsi mengenai PT Bluebird. Yang pertama, PT Bluebird berpusat di Jakarta dan tersebar di banyak daerah. Yang kedua, PT Bluebird merupakan taksi pertama di Indonesia yang memiliki sistem argometer. Ya, hal ini sesuai dengan latar belakang berdirinya PT Bluebird, yaitu sang pendiri melihat bahwa taksi-taksi yang sudah ada di Jakarta memiliki tarif yang kurang jelas, sehingga beliau mendirikan PT Bluebird dengan standar pelayanan dan tarif yang jelas. Kali ini membahas mengenai enabling technology berkaitan dengan invensi atau inovasi yang membuat produk lebih terjangkau dan dapat diakses oleh populasi yang lebih luas. Dapat diketahui ada 2 pihak yang melakukan inovasi teknologi, yaitu yang pertama Gojek. Gojek menawarkan berbagai fitur dan layanan yang terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama, food delivery and shopping seperti GoFood, GoMart, GoShop, dan GoMall. Kedua, transport and logistics seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, dan GoTransit. Ketiga, payments seperti GoPulsa, GoNearby, GoTagihan, GoGive, GoShare, GoInvestasi, dan GoPayLater. Keempat, news and entertainment seperti GoTix dan GoPlay. Kelima, health seperti GoMed. Pihak kedua, yakni Grab. Grab menyediakan berbagai fitur dan layanan yang terbagi dalam 6 kategori yang bernama food and shopping seperti GrabFood dan GrabMart. Kedua, transportation seperti GrabCar, GrabBike, dan GrabTaxi. Ketiga, delivery seperti GrabExpress dan GrabJustip. Keempat, financial services seperti GrabPay melalui OVO, Grab Insurance, GrabWheels, dan GrabPulsa atau token. Kelima, health seperti GrabHealth. Dan yang keenam, others atau layanan lainnya seperti Grab Hotels, GrabGifts, dan Grab Rewards. Inovatif bisnis model merupakan sebuah model bisnis yang bertujuan untuk menciptakan pelanggan baru. Jika dikaitkan pada studi GoCar dan juga GrabCar yang diberikan pada disrupsi untuk bisnis model angkot dan juga taksi konvensional, dapat kita analisis bahwa GoCar dan GrabCar itu memberikan gangguan kepada taksi dan juga angkot konvensional berupa keunggulan sistem dan juga harga yang mereka tawarkan, membuat konsumen dari taksi dan juga angkot ini berpindah. Kita ada perbedaan gap di antara
keduanya. Yang pertama itu juga dibandingkan dengan angkot ini itu mereka tuh harus oper-oper ketika akan naik. Sedangkan kalau misalnya menggunakan Gokar atau GrabCar, mereka hanya menggunakan memencet aplikasi dan mereka akan langsung diantar kepada tujuannya. Nah, seperti taksi juga, taksi itu tidak ada harga tetap di awalnya, sehingga sebelum konsumen itu naik ke taksi itu, sebelum mereka sampai di tujuannya, mereka tuh nggak tahu berapa harga yang akan mereka bayarkan. Sedangkan pada aplikasi GrabCar dan juga Gokar, mereka tuh dapat mengetahui sebelum mereka memesan, sehingga konsumen itu memiliki rasa aman terhadap pembayarannya itu berapa. Skema di atas merupakan gambaran value network Gojek dan Grab. Masing-masing dari mereka menjadi lebih baik ketika adanya inovasi disrupsi dari Gokar dan GrabCar. Dimulai dari driver Gokar dan GrabCar yang sangat terbantu ketika munculnya inovasi Gokar dan GrabCar karena membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Selain itu, Gokar juga memberikan insentif bagi para mitra baru mereka, di mana jika mereka mencapai target hariannya selama 1 bulan, mereka akan mendapatkan bonus senilai Rp50.000 per hari selama 30 hari. Grab juga akan memberikan insentif pada driver yang memiliki bintang tinggi. Setelah selesai melakukan tugasnya sebagai driver, mereka akan diberikan bintang atau penilaian dari konsumen, yang tentunya bintang tersebut dapat mempengaruhi penilaian performa mereka. Jika bintangnya rendah, mereka akan sulit untuk mendapatkan orderan. Selanjutnya, hubungan antara driver Gokar dan GrabCar dengan aplikasi Gojek dan Grab dimulai dengan mereka harus memberikan data-data yang diminta oleh pihak Gojek dan Grab sebelum resmi bergabung atau bermitra demi keamanan dan keselamatan bersama. Lalu, driver Gokar dan GrabCar juga akan mendapatkan keuntungan atau gaji dengan bekerja di Gojek dan Grab yang berasal dari jasa yang driver tersebut berikan kepada konsumen. Jadi, secara tidak langsung uang tersebut merupakan gaji driver. Setelah itu, Grab dan Gojek juga mendapat keuntungan dari para driver karena semakin banyak driver yang bermitra, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya merupakan hubungan antara aplikasi Gojek dan Grab dengan customer, di mana aplikasi akan mendapatkan data pelanggan demi keamanan dan keselamatan bersama. Lalu, aplikasi juga akan mendapatkan keuntungan dari para pelanggan yang mengunduh aplikasi ini karena ada biaya jasa layanan atau biaya admin ketika melakukan pemesanan di aplikasi. Aplikasi Gojek dan Grab ini access to market karena dia berperan sebagai platform yang memberikan fitur-fitur layanan dan juga menghubungkan para driver Gokar dan GrabCar dengan para customer. Semakin banyak pengguna aplikasi ini, maka akan semakin meningkatkan profit Gojek dan Grab. Selain dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, aplikasi juga mendapatkan pendapatan dari para investor yang menanam saham di sana dan sekaligus memberikan modal kepada Gojek dan Grab. Ada pula kerjasama dengan berbagai perusahaan serta media periklanan yang mendatangkan keuntungan juga. Berikut merupakan tabel perbandingan antara disruptor dengan disrupti terkait inovasi disrupsi taksi online Gokar dan GrabCar terhadap taksi konvensional Bluebird. Perlu diketahui, terdapat 8 kriteria dalam menunjukkan komparasi antara disruptor dengan disrupti, yaitu yang pertama jenis disruptor sebagai taksi online, sementara disrupti sebagai taksi konvensional. Ada dua perusahaan disruptor, yaitu PT Gojek Indonesia dan Grab, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan MyTaxi dan Grab Taxi. Sementara perusahaan disrupti, yaitu PT Bluebird Tbk. Ketiga, nama inovasi produk dari disruptor, yaitu Gokar dan GrabCar, sedangkan disrupti memberi nama Bluebird Taxi. Keempat, deskripsi disruptor, Gokar dan GrabCar sebagai penyedia layanan taksi online berbasis aplikasi dengan menawarkan sistem tarif flat, yaitu sesuai yang tertera pada aplikasi, dan sistem pembayaran secara cash atau cashless. Sedangkan disrupti Bluebird Taxi sebagai penyedia layanan taksi konvensional yang berbasis di Indonesia dengan menerapkan sistem tarif argometer yang menentukan besarnya tarif perjalanan penumpang sesuai jarak dan waktu, dan sistem pembayaran secara cash saja. Kelima, periode tahun, perusahaan disruptor Gojek didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 dan Grab didirikan pada bulan Juni 2012. Sementara disrupti Bluebird sudah ada sejak tahun 1972. Jika kita lihat pada perbedaan teknologi atau enabling teknologi yang digunakan, kita dapat melihat nih bahwa yang bertindak sebagai disruptor atau GrabCar dan juga Gokar itu mereka tuh menggunakan aplikasi, di mana aplikasi ini tuh tersedia banyak banget layanan, bukan hanya Gokar aja, tapi juga ada aplikasi GoMart, GoRide, dan lain-lain. Sama juga seperti di Grab ini menyediakan seperti GrabCar, GrabBike, terus ada juga GrabSend, dan lain-lain. Nah, sedangkan ini bertindak sebagai disruptor, di mana di poin ini kami memberikan contoh yaitu Bluebird. Bluebird ini dia itu menggunakan sistem radio agar konsumen itu dapat lebih mudah untuk dijadikan pengendara. Terus kemudian juga dia tuh juga memakai sistem call center, di mana pada saat itu memang teknologi yang digunakan tuh cukup maju, tapi mereka tuh tidak berinovasi sehingga timbul gap yang terjadi di antara konsumen mereka dan menyebabkan konsumen mereka tuh berpindah kepada GrabCar dan juga Gokar. Ketujuh, inovatif bisnis model. Dari segi disruptor, ada 5, yaitu yang pertama, menerapkan sistem tarif layanan yang pasti atau fixed rate. Yang kedua, menjangkau penumpang dengan cepat, yaitu dalam waktu kurang dari 5 menit. Yang ketiga, aplikasi menyediakan beberapa informasi untuk memudahkan dalam melihat lokasi kendaraan,
jarak tempuh, dan waktu tunggu. Yang keempat, aplikasi menawarkan berbagai macam fitur layanan yang diakses melalui smartphone. Dan yang kelima, sistem pembayaran secara cash dan cashless. Sedangkan dari segi disrupti, ada 3, yaitu yang pertama menerapkan sistem tarif argometer berdasarkan jarak dan lama waktu berhentinya taksi, sehingga penumpang dapat mengetahui tarif akhir ketika sudah sampai di lokasi tujuan. Yang kedua, memiliki layanan taksi mobile reservation, namun kekurangannya cara komunikasi dengan pelanggan dinilai kurang efektif. Yang ketiga, aplikasi My Bluebird menawarkan berbagai macam fitur yang mampu membantu pelanggan untuk memesan atau mengorder taksi melalui smartphone. Kedelapan, Coherent Value Network. Jaringan yang dilakukan oleh disruptor adalah, yang pertama, diawali dari munculnya inovasi dari perusahaan Gojek dan Grab yang mendorong untuk membuka lapangan kerja bagi driver. Yang kedua, perusahaan akan memberikan insentif bagi para mitra baru yang mencapai target harian selama 1 bulan. Yang ketiga, driver memperoleh keuntungan atau gaji dari jasa yang telah diberikan ke konsumen. Yang keempat, aplikasi Gojek dan Grab menerapkan sistem access to market sebagai platform yang menyediakan beragam fitur layanan dan penghubung antar driver. Dan yang kelima, bekerja sama dengan investor dan media periklanan yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan. Sementara, jaringan nilai yang dilakukan oleh disrupti yaitu, yang pertama, bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong penggunaan teknologi dalam sektor transportasi. Yang kedua, strategi Bluebird dengan sistem multi-channel akses melalui pangkalan-pangkalan di mall atau hotel, stop di jalanan, dan aplikasi My Bluebird untuk memberikan layanan terbaik ke pelanggan. Yang ketiga, aplikasi My Bluebird menyediakan beragam fitur yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk order taksi secara online. Yang keempat, Bluebird bekerja sama dengan Gojek, atau yang dikenal dengan sebutan Go Bluebird, sehingga pelanggan dapat menggunakan layanan GoCar dan mendapatkan taksi Bluebird, serta tarif akan sama dengan GoCar. Yang kelima, perusahaan memberikan insentif berupa uang, emas, umroh, naik haji, bagi driver setia yang telah mengabdi belasan dan puluhan tahun di Bluebird. Dan yang keenam, melakukan partnership atau mitra, driver, pelanggan, dan stakeholders sebagai upaya untuk secara konsisten melakukan transformasi agar berpeluang dalam meningkatkan profit dan utilitas bisnis. Melalui analisis tentang disrupsi yang terjadi pada perusahaan taksi konvensional dan juga angkot oleh GrabCar dan juga GoCar ini, kita melihat bahwa perkembangan teknologi serta kejelian dalam melihat peluang yang belum tersentuh oleh bisnis besar itu tentu dapat menjadi suatu perpaduan yang komplit yang baik untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang hebat dan tentunya bisa menghasilkan bisnis model yang hebat. Oleh karena itu, jika kita memiliki inovasi, jika kita dapat melihat peluang, jangan takut walaupun kita masih kecil, walaupun kompetitor kita merupakan perusahaan besar, tapi jangan takut untuk kita terus mengembangkan inovasi kita itu. Karena itu, satu hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa disruptor itu merupakan pihak yang dapat timbul di mana saja, dari mana saja. Jika kita sebagai pemilik bisnis tidak siaga dengan hal itu, jika kita tidak melihat permasalahan yang ada di bisnis kita, maka bisnis kita akan rawan terkena disruptor dan bisnis kita bisa mati karena disruptor. Oleh karena itu, kita harus terus berinovasi.